Halo, selamat datang di Alam Coding. Salam kenal semuanya dan selamat belajar. Untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara install Flutter dan setup Android Studio atau VS Code. Untuk belajar kita hari ini yaitu mulai dari install, jadilah developer andalan. Oke, di video ini saya akan memberikan tutorial install Flutter di environment platform Windows dikarenakan mayoritas biasanya menggunakan sistem operasi Windows. Makanya kita fokus ke instalasi Windows dulu. Tapi tenang, kalau teman-teman menggunakan Mac dan ingin saya buatkan juga tutorial versi macOS, langsung saja tulis di kolom komentar ya. Siapa tahu jadi video selanjutnya nih. Nggak lama-lama, ayo kita mulai. Pertama, buka browser teman-teman, lalu ketik Flutter. Oke, akan tampil page Flutter di atas sendiri. Di sini teman-teman bisa melihat page documentation, juga mungkin kedepannya jika ingin mengetahui info atau terobosan terbaru dari Flutter. Oke, teman-teman bisa mengklik page install ini. Oke, lalu di sini ada beberapa list platform OS mana yang kalian gunakan. Untuk menginstal Flutter ini ada di Windows, Mac OS, Linux, dan juga Chrome OS. Teman-teman bisa memilih Windows sesuai OS cara install kita hari ini. Oke, masuk. Lalu di sini teman-teman bisa memilih Android untuk first type of app yang akan kita kembangkan. Masuk di sini lalu bisa kita lihat beberapa ketentuan seperti software requirement, operation system, lalu ada development tools yang akan digunakan dan configure text editor atau IDE yang bisa digunakan. Lalu turun ke bawah. Oke, teman-teman bisa memilih tab download and install di sini. Akan tersedia file zip dari versi Flutter latest stable yaitu 3.32.8. Di sini teman-teman bisa klik ini untuk download. Oke, pastikan file yang di-download sesuai dan tunggu hingga download selesai. Oke, download. Setelah download file zip, tadi teman-teman bisa masuk ke file Explorer. Di sini akan ada file zip yang kalian download tadi. Lalu teman-teman bisa masuk ke folder C. Di sini kita akan men-setup Flutter teman-teman melalui folder C ini. Yang pertama buat new folder Flutter. Lalu masuk di dalamnya buat lagi folder dengan nama src atau source. Oke, jika sudah teman-teman kembali ke file.zip yang di-download tadi. Oke, di sini lalu extract all, cari path yang tadi kita buat. Kalau sudah kita ekstrak, tunggu hingga proses ekstrak selesai. Oke, jika sudah akan ada folder Flutter dari hasil ekstrak file.zip tadi. Oke, lalu teman-teman bisa masuk ke folder Flutter ini, cari file folder bin. Lalu bisa masuk pada path-nya, diklik dan buka, ketik cmd untuk masuk ke command prompt dengan path folder bin ini. Setelah command prompt terbuka, di sini teman-teman bisa melakukan perintah flutter doctor. Lalu tunggu resolving dependency dan downloading selesai. Kita tunggu dulu. Oke, di sini akan tampil Dr. Summary dari Flutter, teman-teman. Apakah tidak ada isu yang ada? Oke, setelah dijalankan di sini menghasilkan no issue found. Mungkin dikarenakan di saya sudah terinstall hal yang dibutuhkan Flutter seperti Android SDK, Android Command Line, dan juga VS Code. Namun biasanya di teman-teman yang baru install Flutter akan muncul isu seperti ini nih. Oke, namun tenang saja, saya akan memberitahu cara solve-nya. Oke, teman-teman bisa buka browser kalian, lalu cari Android Studio.
download dan install. Tinggal ikuti next aja kok. Setelah berhasil terinstall, teman-teman buka Android Studio-nya. Di sini teman-teman pilih icon titik 3 di bagian kanan atas. Lalu pilih SDK Manager. Di dalam sini teman-teman bisa pilih tab SDK Tools. Pilih Android SDK Build Tools dan pilih sesuai kebutuhan teman-teman. Bisa memakai versi yang terbaru, yaitu versi 36.0.0. Oke, setelah itu teman-teman juga harus memilih Android SDK Command Line Tools agar bisa menjalankan command Android melalui command line. Pilih yang latest agar mengikuti versi terbaru dari stable Android. Oke, jika sudah, apply, lalu oke dan tunggu download selesai. Oh ya, jika teman-teman ingin menjalankan Flutter di Android, teman-teman bisa ikuti cara ini. Pilih tab plugin, lalu cari Flutter. Diklik lalu install Flutter, dan setelah itu reset IDE ketika selesai menginstal pluginnya. Oh iya, jangan lupa juga untuk download emulatornya. Pilih ke titik 3 tadi, lalu pilih Virtual Device Manager. Pilih sesuai kebutuhan teman-teman ya. Oke, kita kembali ke CMD tadi. Ketika teman-teman menjalankan Flutter Doctor, isu di Android Studio harusnya sudah tidak ada. Dan teman-teman harusnya sudah bisa menjalankan Flutter di Android Studio. Oh iya, kalau kita lihat di sini teman-teman hanya bisa menjalankan command Flutter di dalam Flutter bin ini. Namun kita bisa mengubahnya agar teman-teman bisa memanggil Flutter di default path dari CMD ini. Kita coba dulu kill CMD ini, lalu buka kembali. Di sini teman-teman jalankan kembali command Flutter Doctor. Oke, maka akan terjadi error Flutter is not recognized as an internal or external command. Oke, untuk solve ini teman-teman bisa buka pencarian, lalu ketik edit the system environment variable. Masuk, lalu pilih environment variable di dalamnya. Cari variable path, lalu klik 2 kali. Oke, teman-teman bisa kembali ke file Explorer yang kita buka tadi. Klik path flutter/bin yang tadi kita buka. Lalu copy path tersebut. Lalu teman-teman kembali ke environment variable dan teman-teman tambahkan path yang di copy tadi di sini dengan cara klik new lalu paste path tadi. Setelah itu teman-teman bisa lakukan klik OK hingga semua tertutup. Lalu kita kembali ke CMD tadi. Kita kill terlebih dahulu CMD-nya. Lalu buka kembali CMD tadi. Setelah itu coba ketik Flutter Doctor. Oke, seharusnya teman-teman sudah berhasil menjalankan command Flutter di CMD teman-teman seperti ini. Oh ya, jika teman-teman juga terdapat isu di VS Code seperti ini, teman-teman bisa melakukan download terlebih dahulu Visual Studio Code. Oke, jika sudah, teman-teman bisa lakukan setup seperti ini di VS Code teman-teman. Pertama masuk ke VS Code, lalu klik icon bergerigi di bawah kiri. Pilih tab settings, sini, lalu ketik SDK. Lalu cari Flutter SDK path. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa menambahkan path Flutter/bin tadi di dalam sini. Buka file Explorer teman-teman, lalu copy path yang tadi. Kembali lagi ke VS Code, lalu letakkan path-nya di sini. Tutup dan buka kembali VS Code-nya. Setelah itu coba Ctrl+Shift+P. Maka akan tampil Flutter.2 new project. Oke, coba kita buat. Pilih application. Oke, kita ketik nama projectnya test install Flutter. Error. Oh, ini memilih folder yang akan kita masukkan project kita.
Kita pilih folder test. Oke, enter. Lalu kita buat nama project kita test install Flutter. Oke, lalu project Flutter teman-teman akan berhasil dibuat seperti ini. Oke, selamat teman-teman berhasil menginstal Flutter di platform Windows. Jika ada yang dibingungkan bisa komen di bawah ya. Oh iya, teman-teman untuk saat ini menginstal Flutter versi 3.32.8 untuk versi latest stable dari Flutter ini. Namun kedepannya jika ada update versi Flutter, apakah teman-teman akan download manual versi dari Flutter itu? Pastinya enggak kan? Pastinya akan memakan waktu jika download manual seperti tadi. Oke, di sini saya akan memberikan tips. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya FVM atau Flutter Version Management. Di sini teman-teman bisa menggunakan beberapa versi dari Flutter sekaligus. Jika teman-teman memiliki project yang berbeda-beda versi Flutter-nya. Teman-teman bisa buka browser, lalu ketik FVM Flutter. Pilih FVM. Oke. Di sini kita bisa lihat FVM merupakan simple Flutter version management yang sangat mudah, powerful, dan juga fleksibel. Dan di dalamnya juga banyak orang-orang hebat yang berkontribusi di sini. Di sini teman-teman bisa membaca dokumentasi cara install FVM. Misal di sini Windows menggunakan Chocolate untuk menginstal di PowerShell. Ikuti komen yang diberikan. Di sini dijelaskan semua bagaimana menginstal di masing-masing platform. Lalu juga untuk path configuration. Di sini untuk Windows seperti kita menambahkan path Flutter pin di environment variable tadi. Dan jika teman-teman menggunakan ini, FVM akan auto update .vscode/setting.json mengikuti versi FVM yang akan gunakan. Sehingga kita pasti tahu tuh Flutter versi berapa yang dijalankan di project ini. Untuk saat ini mungkin teman-teman belum membutuhkannya, namun kedepannya ini sangat membantu. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini mengenai cara install Flutter dan setup Android Studio atau VS Code. Jangan lupa untuk like kalau suka, komen jika ada yang dibingungkan, dan subscribe untuk ikuti update kedepannya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.